Ketika orang yang berzikir itu lepas berzikir dia tegak berdiri, turun malaikat. Nada munadin minas sama, datang malaikat turun dari langit. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu tegak karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Berapa hadis tentang zikir beramai-ramai ini? Lebih 20-30 hadis. Disusun oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya lupa pula. Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri, tentang hadis-hadis zikir jahar bersama-sama. Sekarang banyak orang tak nak berzikir. Dia zikir nak senyap-senyap. Apa zikir senyap-senyap? Sahabat Nabi sampai mendengar zikir di luar. Nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pada masa Nabi hidup, kami tahu salat di Masjid Nabawi sudah selesai. Dari mana engkau tahu wahai Abdullah bin Abbas? Masa itu dia masih budak-budak kecil lagi, dia di luar. Aku tahu salat sudah selesai kerana aku mendengar suara takbir di dalam masjid. Dia di dalam Masjid Nabawi. Masa itu belum ada mikrofon lagi. Cuba kita tes macam mana bunyi takbir kalau tak pakai mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi mereka bertakbir dulu. Bukan pelan-pelan. Tapi saya tetap tak salahkan juga bila ada orang berzikir pelan. Mungkin dia sedang tak sedap hati. Yang pula dia, ini kawan ni berzikir pelan, kita kuat, kita nak ejek dia. Allahu Akbar. Mungkin dia nak pelan, kita kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berzikir itu sampai bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kuat, mengusir hantu setan, semua lari mendengar zikir. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan-setan. Wa alaihi duratun, wa alaiha duratun. Durat, maaf. Durat artinya kentut. Kalau berbunyi durat, kalau tak berbunyi fusa. Itu hebatnya bahasa Arab. Berbunyi tak berbunyi pun ada. Tapi tak ada bahasa Arab berbau tak ada. Hebat bahasa Arab. Saya tengok-tengok dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama je, nak berbunyi tak berbunyi sama. Wa alaihi duratun, manakala takbir kumandang setan lari sampai dia lari terkentut-kentut. Begitulah hebatnya. Maka kita pun kuat. Maka kalau ada orang mengatakan berzikir dengan Allah itu pelan, ini ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau menyebut nama Allah dalam dirimu. Fi nafsika, dalam dirimu, jangan kuat-kuat, tak boleh kuat-kuat. Ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata Imam Suyuti? 3 jawaban. Yang pertama, baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Selepas itu baru baca ayat ini. Wa'kur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, diam-diam. Makna 2 ayat ini, kalau ada orang baca Quran, kita tak boleh zikir kuatku. Itu kata Imam Suyuti. Ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiba-tiba ada orang sebut la ilaha illallah, mana boleh. Itu maknanya. Kalau tak ada orang baca Quran, boleh zikir kuat. 2, zikir kuat itu untuk menghalau hantu setan. Sedangkan ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka, ka artinya engkau. Engkau di situ siapa? Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka fi nafsika,
sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, hai Muhammad, senyap-senyap dalam hati, jangan kuat-kuat. Sebab Nabi Muhammad sudah terpelihara dari setan. Nabi Muhammad terpelihara dari setan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain, karena setan takut lalu di jalan Umar. Umar bin Khattab kalau dia lalu di jalan ini, setan akan cari ring road. Bukan macam kita bersama-sama dengan setan. Maka menghalau setan itu dengan zikir yang kuat. Yang ketiga, bahwa ayat ini turunnya di Makkah. Ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah, Makkiyah. Ayat yang turun selepas hijrah, Madaniyah. Ayat yang turun Makkiyah maknanya tak boleh zikir kuat di Makkah. Sebab kalau zikir kuat di Makkah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya. Di Brunei Darussalam kalau kita zikir kuat, ada Abu Lahab datang? Tak ada. Itulah dalil-dalilnya kenapa selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 5. Keenam, qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua dikabulkan Allah. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Siapa yang berdoa? Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam, yang mengaminkan Nabi Harun. Ya Allah, tolonglah kami akan menghadap Fir'aun. Amin, kata Harun. Itulah mengapa imam berdoa, makmum mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Sekarang banyak orang selepas sembahyang dia tak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kenapa tak berdoa? Doa yang lama pun belum kabul, Ustaz. Oh, kita tak tahu sembahyang kita yang lama-lama dulu pun kita tak tahu entah diterima Allah entah tidak. Kenapa kita tetap sembahyang hingga malam ini? Begitu kata Umar bin Khattab, aku tak tahu doaku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa kerana doa adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Beza kita dengan haiwan otak ini. Maka otak daripada ibadah kita ini adalah doa. Orang yang tak berdoa ini sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah esok akan menghadapi pasukan Abu Sufyan. Dia angkat tangannya ke atas. Sampai surban. Biasanya orang kalau surban dia ditengkuk, jatuh surban dia. Biasanya dia ambil surban ke atas. Tapi Nabi SAW malam itu berdoa sampai subuh. Surban dia jatuh, dia tak peduli. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorban ke tengkuk Nabi. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah ini ya Rasulullah. Engkau pasti ditolong Allah. Doa engkau dikabulkan Allah. Mengapa engkau berdoa juga lagi? Nabi Muhammad yang dijamin Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan diberikan Allah. Tetap juga berdoa hingga subuh. Kita, kenapa kita tak berdoa? Padahal Nabi SAW dijamin Allah, ditolong Allah, tetap juga dia berdoa sampai subuh. Nabi kalau berdoa, naik Nabi ke atas mimbar. Naik Nabi ke atas mimbar, baju Nabi itu lengannya besar. Maka manakala dia angkat kedua tangannya, jatuh lengan itu ke bawah, nampak ketiak Nabi. Sahabat yang di bawah menengok, apa kata sahabat? Ra'aitu bayadha ibtayhi. Aku tengok Nabi mengangkat tangan sampai nampak putih ketiak Nabi. Salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW, tapak tangannya atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Dan Nabi ketiaknya putih. Beza dengan kita pipi pun hitam. Makanya banyak orang baru berjumpa dengan Nabi, belum Nabi berkata, dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nampaknya nurun nubuah. Kita nengok kita, na'udzubillah kata jamaah. Tak sama kita dengan Nabi. Nabi nur, cahaya.
Maka Nabi SAW mengajarkan kita berdoa